Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya ya guys. Bab 415 sampai 416. Bab 415. Apakah kamu menyukainya? Melihat Suzy yang pemalu, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Suzy. Bagaimanapun, dia bukan lagi seorang pemula. Meskipun dia masih belum tahu banyak tentang Bima Sakti, dia masih mengetahui beberapa akal sehat. Ye Guan ingin mencoba bergerak, tetapi saat ini dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Seolah-olah seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkuras habis. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya. Serangan ayah ini terlalu kejam. Ia bahkan ragu apakah ia adalah anak kandungnya. Namun, dia menemukan bahwa garis keturunan dan niat pedangnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sederhananya, itu berarti menjadi lebih kuat. Tapi dia tidak tahu persis seberapa kuatnya. Dia sebenarnya berharap untuk memulihkan kultivasinya sekarang, karena jika dia memulihkan kultivasinya, kekuatannya akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Di tengah pikirannya, gelombang rasa kantuk melanda dirinya, dan mata Ye Guan perlahan tertutup. Namun tak lama kemudian, dia menggigit ujung lidahnya dengan tajam, dan rasa sakit yang hebat tiba-tiba membuatnya sadar. Melihat ini, Suzy merasa sedikit tertekan dan berkata, "Jika kamu ingin tidur, tidurlah, aku akan menjagamu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak, jika kamu tertidur, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dalam bahaya? Kamu, bicara saja padaku." Tentu saja, dia tidak berani tidur. Sungguh binatang buas. Yang dia takuti adalah wanita berpakaian ungu di pesawat sebelumnya. Mendengar perkataan Ye Guan, Suzy memeluk Ye Guan, merasa terharu sekaligus marah. "Kamu masih tidak peduli dengan apa yang aku lakukan sekarang. Cepat tidur." Ye Guan menggelengkan kepalanya lagi, "Tolong bicara padaku." Melihat desakan Ye Guan, Suzy merasa tidak berdaya dan harus berkompromi. Ia sebenarnya takut Ye Guan tidak akan pernah bangun setelah tertidur, karena keadaan Ye Guan terlihat sangat buruk sekarang. Melihat Ye Guan mengantuk lagi, Suzy buru-buru bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu?" Suzy mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, saat itu aku mengira kamu adalah pacar Wanyu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah pacar berarti suami mertua?" Suzy menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan bingung itu. Suzy menjelaskan, pacar adalah ketika dua orang akur untuk sementara waktu. Jika akur, mereka bisa menikah dan menjadi suami istri. Jika tidak akur, mereka putus. Jadi, pacar bukanlah sedekat seorang suami, namun ia lebih dekat dari seorang sahabat biasa. Ye Guandao, saya ingat ketika Anda bertanya mengapa saya tidak tidur dengan Wanyu. Suzy tersenyum dan berkata, jika mereka adalah pacar, mereka bisa hidup bersama jika kedua belah pihak mau. Ye Guan berkedip, hanya agar kita bisa tidur bersama. Suzy mengangguk, tidak apa-apa jika kedua belah pihak setuju. Ye Guan mengangguk sedikit. Adat istiadat di sini memang berbeda dengan Guanxuan University. Di saat yang sama, dia juga sedikit malu karena dia sebenarnya menyebut Suzy dan Wanyu sebagai pacarnya sebelumnya. Ini semua salah Wanyu.
Yang saya maksud dengan pacar adalah teman wanita. Itu tidak masuk akal. Namun saya harus mengatakan bahwa bahasa Mandarin ini sangat luas dan mendalam. Setelah mengobrol sebentar, Ye Guan kembali merasa mengantuk. Suzy berbisik, mau tidur. Ye Guan hendak menggigit ujung lidahnya lagi, tapi saat ini, Suzy tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Ledakan. Ketika dia menyentuh bola lembut, pikiran Ye Guan menjadi kosong dan rasa kantuknya benar-benar hilang. Tapi wajah Suzy saat ini semerah awan merah, kepalanya menunduk ke dada karena malu, dan tubuhnya bahkan gemetar. Tenggorokan Ye Guan berguling, lalu dia berkata, "Suzy, tidak, kamu tidak perlu melakukan ini." Suzy sangat malu sehingga dia berkata dengan suara gemetar, "Apakah kamu masih ingin tidur sekarang?" Ye Guan terdiam. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah dia ingin tidur atau tidak. Dia mungkin berpikir terlalu banyak sekarang. Suzy tiba-tiba berbisik lagi, "Apakah kamu menyukainya?" Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dia tidak menyukainya. Itu sangat munafik. Ye Guan berkata dengan serius, "Suzy, terima kasih, tapi kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Suzy menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bersalah. Kamu, tapi jangan berpikir aku orang biasa." Ye Guan berkata dengan lembut, "Bagaimana bisa?" Suzy dengan lembut membelai wajah Ye Guan, "Saat kita di pesawat, aku selalu berpikir kita pasti akan mati. Tahukah kamu, saat aku memelukmu, aku tidak takut sama sekali." Ye Guan bertanya, "Kenapa?" Suzy tersenyum manis, "Karena aku bersamamu." Ye Guan terdiam. Suzy tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Ye Guan hendak menarik tangannya, tetapi Suzy menghentikannya. Dia berbisik, "Sentuh saja. Karena aku merasa kamu tidak mengantuk lagi." "Kamu Guan, saya harus mengatakan bahwa malam ini menyakitkan dan membahagiakan. Anda dapat melakukan banyak hal, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan." Tidak peduli apa, dia tidak mengantuk sekarang. Setelah akhirnya begadang hingga subuh, Suzy hendak berdiri ketika dia menemukan ada benda asing di dadanya. Ye Guan juga dengan sadar mencabut cakarnya. Saat ini, Suzy hendak berdiri, tapi begitu dia berdiri, dia terjatuh. Ye Guan dengan cepat mendukung Suzy dan melihat ke kaki Suzy. Saat ini, kaki Suzy berlumuran darah dan daging. Berpikir bahwa dia telah menggendongnya sejauh ini kemarin, Ye Guan tiba-tiba merasa tertekan. Dia segera melepaskan kalung itu dari lehernya sendiri dan menaruhnya di leher Suzy. Suzy dengan cepat berkata, "Aku akan memakaikannya untukmu." Petik 2. Ye Guan memandang Suzy patuh. Meski tidak ada kehidupan, ada suasana keagungan. Suzy ragu-ragu sejenak dan mengangguk, "Oke." Ye Guan tersenyum tipis, lalu berkata, "Ayo, aku akan menggendongmu." Sambil berkata begitu, dia menggendong Suzy di punggungnya dan berjalan menuju bukit di kejauhan. Setelah satu malam perawatan dengan Nuwastone, kondisinya jauh lebih baik sekarang. Suzy melingkarkan tangannya di leher Ye Guan, dan dia hanya menatap Ye Guan dengan senyuman menyentuh di wajahnya. Ye Guan memegang pinggul Suzy dengan kedua tangannya. Meski dia tidak berniat mengambil keuntungan, dia masih merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, dia adalah pria normal. Suzy melirik Ye Guan dan tersenyum tipis.
Pria ini pandai dalam segala hal tapi dia agak tidak pandai main perempuan. Apa karena aku kurang cantik? Suzy menggelengkan kepalanya sedikit dan wajahnya tiba-tiba memerah. Memikirkan hal ini, sepertinya dia ingin dia memanfaatkannya. Segera, Ye Guan membawa Suzy ke puncak gunung. Setelah mencapai puncak gunung, Suzy mengeluarkan ponselnya. Segera ekspresi gembira muncul di matanya, ada sinyal. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Siapa yang akan kamu telepon?" Suzy berkata, "Nona Suanyuan Ling." Ye Guan sedikit penasaran, "Nona Suanyuan Ling?" Suzy mengangguk, "Kami tidak jauh dari Yanjing. Jika kami mencari Nona Suanyuan Ling, dengan kekuatan keluarga Suanyuan, kami dapat ditemukan dengan cepat dan diselamatkan." Ye Guan sedikit mengangguk, "Oke." Suzy memutar telepon, dan tak lama kemudian suara Suanyuan Ling terdengar di sana. Setelah beberapa saat, Suanyuan Ling berkata, "Nona Suzy, apakah Tuan Ye baik-baik saja?" Suzy melirik Ye Guan, "Tidak buruk." Suanyuan Ling berkata, "Tunggu sebentar, saya akan segera ke sini." Setelah menutup telepon, Suzy melihat sekeliling dan melihat masih ada gunung besar yang tidak terlihat ujungnya. Suzy sedikit khawatir. Ye Guan dengan lembut meletakkan Suzy di atas batu, lalu dia melihat ke kaki Suzy. Ye Guan berkata dengan lembut, "Apakah sakit?" Suzy menggelengkan kepalanya. Melihat wajah lelah Suzy, Ye Guan dengan lembut memeluk Suzy dan berkata dengan lembut, "Istirahatlah." Suzy ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Ya." Dia memang sangat lelah. Segera, Suzy tertidur lelap. Ye Guan perlahan menutup matanya dan mulai menggunakan metode mistik kosmik. Segera, matanya bersinar dan dia sedikit terkejut. Karena dia menemukan tempat ini memiliki lebih banyak aura. Apa yang terjadi? Ye Guan sedikit penasaran. Dia melihat sekeliling. Apakah karena dia berada di pegunungan? Tanpa banyak berpikir, Ye Guan mulai menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Ketika dia bertarung melawan kekuatan misterius di pesawat, dia telah menghabiskan seluruh energinya yang dalam dan sekarang dia harus segera menyimpan lebih banyak energi. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di kejauhan. Melihat pemandangan ini, Ye Guan perlahan membuka matanya. Tak lama kemudian, helikopter itu tiba puluhan meter di atas kepala Ye Guan dan Suzy. Orang yang datang tak lain adalah Suanyuan Ling. Suanyuan Ling berjalan cepat ke arah Ye Guan dan Suzy. Dia menatap mereka berdua, lalu berkata, "Tuan Ye, Nona Su." Saat ini, Suzy sudah bangun. Ye Guandao, "Nona Ling, terima kasih." Suanyuan Ling menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu sopan." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, tolong peluk Nona Su." Setelah mengatakan itu, dia meraih bahu Ye Guan dengan kedua tangannya. Saat berikutnya, dia dengan ringan menyentuh tanah dengan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara setinggi puluhan meter, dan akhirnya memasuki pesawat. Mata Suzy membelalak saat melihat pemandangan ini, yang jaraknya puluhan meter. Ini benar-benar terbang. Ye Guan tentu saja tidak akan terkejut. Jika kekuatan misterius tidak menekannya, dia akan bisa terbang keluar galaksi hanya dengan satu pikiran. Suanyuan Ling memandang Ye Guan, "Tuan Ye, pesawatnya jatuh belum lama ini, apakah Anda berada di pesawat itu?" Ye Guan mengangguk.
Suan Yuanling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Ye menyelamatkan semua orang. Ye Guan mengangguk lagi. Suan Yuanling menatap Ye Guan dalam-dalam dan kemudian berkata, Tuan Ye, dengan segala hormat, apakah kultivasi Anda ditekan karena alasan apapun? Ye Guan sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Suan Yuanling terdiam. Dia telah melihat niat pedang Ye Guan yang menakutkan sebelumnya. Niat pedang itu benar-benar telah menghancurkan dunia sebelumnya, tetapi pada saat itu, Ye Guan langsung koma oleh suatu kekuatan. Sekarang sepertinya tidak. Tuan Ye ini ditekan. Melihat Ye Guan mengawasinya, Suan Yuanling tersenyum dan berkata, coba tebak. Tebakan. Ye Guan mengangguk sedikit dan tidak banyak berpikir. Dia menatap Suzy dalam pelukannya, bagaimana perasaanmu sekarang? Suzy tersenyum dan berkata, jauh lebih baik. Ye Guan Dao, Nona Ling, tahukah Anda jalan surga Blue Star? Suan Yuanling menatap Ye Guan, saya tahu. Ye Guan bertanya, bagaimana saya bisa menghubunginya? Suan Yuanling ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa yang Tuan Ye ingin lakukan dengan itu? Ye Guan berkata dengan serius, saya ingin mengatakan bahwa itu dipecat. Bab 416, saya akan berurusan dengan wanita dengan rok polos. Api Tiandao. Suan Yuanling menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tentu saja, dia tidak menganggapnya serius. Dia hanya mengira Ye Guan sedang berbicara dengan marah. Cara Tuhan. Bagi orang awam mungkin masih asing atau bahkan sama sekali belum pernah terdengar. Namun, tentu saja mustahil bagi keluarga Suan Yuannya untuk tidak mengetahuinya. Blue Star juga memiliki jalan surga. Selain itu dikirim oleh Sekte Galaksi secara pribadi untuk menjaga ketertiban dan mencegah roh jahat menyakiti Blue Star. Dan Ye Guan berkata bahwa dia akan menggulingkan Tiandao, yang tentu saja tidak realistis, kecuali dia adalah pemimpin Sekte Galaksi. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi, dia sekarang berharap bisa segera menyembuhkan luka Suzy dan mengajari Suzy cara berlatih. Dia menjadi sasaran, tapi Suzy tidak. Sekitar 1 jam kemudian, helikopter berhenti di atap sebuah gedung, dan kemudian Suan Yuanling membawa Ye Guan dan mereka berdua ke sebuah ruangan mewah di lantai paling atas. Ruangan ini sangat besar, hampir lebih dari 800 meter persegi, dekorasinya sangat mewah, dan Anda dapat melihat separuh kota Yanjing dari jendela. Suan Yuanling berkata, ini gedung Suan Yuan, dan ruangan ini adalah tempat saya biasanya beristirahat. Jika Anda tinggal di sini, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Kamu melihat-lihat lingkungan sekitar dan ternyata memang sangat nyaman. Setelah Ye Guan menidurkan Suzy di tempat tidur, Suan Yuanling menghampiri. Dia melihat kaki Suzy dan berkata, mereka perlu dibersihkan. Ye Guan Dao, saya akan mengambil air. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Segera, Ye Guan membawa baskom berisi air dan mendatangi Suzy. Dia dengan lembut melepaskan ikatan potongan kainnya. Lukanya telah sembuh dengan perawatan batu nua, tetapi darahnya masih terlihat sedikit bocor. Ye Guan mengambil handuk dan dengan lembut mencuci darah di kakinya. Suan Yuanling melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Suzy sangat bahagia di hatinya, dan senyuman menyentuh muncul di wajahnya. Segera, Ye Guan membersihkan kaki Suzy, lalu dia menggendong Suzy ke tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Istirahatlah.
Suzy mengangguk sedikit dan berkata dengan patuh, "Oke." Ye Guan berdiri, lalu berbalik dan berjalan keluar. Suan Yuanling mengeluarkan sebotol ramuan dan menyerahkannya kepada Suzy. "Nona Su, ramuan ini dapat membantumu mendapatkan kembali kekuatanmu." Suzy sedikit mengangguk, "Terima kasih." Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan dan Suan Yuanling datang ke atap. Ye Guan menatap Yanjing di bawah, lalu berkata, "Nona Ling, apa yang kamu butuhkan?" Suan Yuanling memandang Ye Guan, "Kamu tidak membutuhkan apapun." Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Suan Yuanling, yang tersenyum dan berkata, "Bukankah kita berteman? Karena kita berteman, apa bedanya jika kita melakukan bantuan kecil?" Ye Guan Dao, "Nona Ling, sejujurnya, saya mungkin memiliki beberapa hal yang mengganggu Anda, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu Anda dapat memberitahu saya." Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, tidakkah Anda ingin menjadikan saya teman?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Itu tidak benar, hanya saja aku tidak ingin berhutang budi pada orang lain." Suan Yuanling bertanya, "Apa yang Tuan Ye butuhkan dari saya?" Ye Guan Dao, "Dua hal. Pertama, bantu saya menyelidiki di mana jalan layang Yanjing berada. Kedua, bantu saya menyelidiki siapa pemilik klub tanpa batas dan lihat apakah saya dapat menghubunginya." Suan Yuanling sedikit mengernyit, "Klub tanpa batas?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Suan Yuanling terdiam. Ye Guan memandang Suan Yuanling dan berkata, "Nona Ling tahu tentang klub tanpa batas ini?" Suan Yuanling mengangguk, "Tentu saja saya tahu. Identitas pemilik klub tanpa batas ini sangat misterius. Bahkan keluarga Suan Yuan saya tidak dapat menemukannya. Kami menduga pihak lain tersebut berasal dari luar wilayah." Ye Guan Dao, "Itu memang dari luar wilayah." Suan Yuanling sedikit terkejut, "Tuan Muda Ye mengenalnya?" Ye Guan mengangguk, "Aku kenal dia, tapi aku tidak punya cara untuk menghubunginya." Suan Yuanling terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Satu-satunya cara adalah pergi ke markas klub tanpa batas." Ye Guan memandang Suan Yuanling dan bertanya, "Bolehkah saya pergi ke rumah Suan Yuan?" Suan Yuanling mengangguk, "Oke." Ye Guan mengangguk sedikit, "Kalau begitu itu akan merepotkan." Suan Yuanling tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil." Ye Guan bertanya, "Di mana jembatan layang Yanjing?" Suan Yuanling berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, ada banyak jalan layang di Yanjing. Bisakah Anda lebih spesifik?" Ye Guan Dao, "Sudahkah Anda membaca buku Sea of Desire?" Suan Yuanling terkejut sesaat, lalu wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia segera menggelengkan kepalanya, "Tidak." Melihat ekspresi Suan Yuanling, Ye Guan tersenyum pahit, "Nona Ling, yang saya cari adalah orang yang menjual buku ini." Suan Yuanling berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu saya tahu jalan layang mana yang Anda bicarakan." Ye Guan dengan cepat berkata, "Bawa aku ke sana." Suan Yuanling menggelengkan kepalanya, "Kita hanya bisa pergi pada malam hari." Ye Guan bertanya, "Dia hanya akan keluar pada malam hari?" Suan Yuanling mengangguk, "Ya." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi di malam hari." Cisu dan Cirou datang ke Bima Sakti untuk mencari Tuhan yang sejati. Selama mereka menemukan Tuhan yang sejati, mereka pasti bisa menemukannya. Cisu,
Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, wanita ini. Suan Yuanling berkata, Tuan Ye, maka saya akan datang menemui Anda di malam hari dan Anda dapat istirahat dulu. Ye Guan mengangguk, oke. Suan Yuanling berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan kembali ke kamar, Suzy tertidur. Dia berjalan ke tempat tidur dan menutupi Suzy dengan selimut, lalu berbalik dan berjalan ke jendela. Praktik. Setelah tiba di Yanjing, ia menemukan bahwa aura Yanjing jauh lebih besar daripada kota Baiyun. Meskipun masih belum sebanding dengan Guangxuan University, namun jauh lebih baik. Dia tidak tahu berapa lama ayahnya akan menekan kultivasinya. Bagaimanapun, lebih baik menyimpan lebih banyak energi di tempat ini. Tempat ini tidak begitu aman. Aku hampir mati di tangan bangsaku sendiri kemarin. Saat metode misterius kosmologi beroperasi, semakin banyak energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul menuju Ye Guan. Di suatu tempat di langit berbintang, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang. Di belakangnya, berdiri 3 orang, yaitu seorang wanita berjubah Tao, seorang lelaki tua bungkuk dan seorang pria berjubah hitam yang memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dan pria paruh baya yang memimpin adalah Kaisar Abadi. Puluhan ribu kaki di depan Kaisar Yongsheng dan lainnya, ada reruntuhan yang tak ada habisnya. Kaisar Abadi memandangi reruntuhan itu. Yushen, apakah kamu benar-benar ingin bersembunyi di reruntuhan alam semesta ini selamanya? Pada saat ini, sesosok hantu tiba-tiba muncul di depan Kaisar Abadi. Suying berkata, Kaisar Abadi, saya tidak tahu siapa wanita dengan rok polos itu atau seberapa kuat dia. Saya hanya tahu bahwa kekuatan dewa sejati sangat menakutkan. Dengan segala hormat, saya rasa Anda tidak bisa kalahkan dia. Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, dewa sejati menjaga ketertiban Master Pena Dao. Dengan kata lain, di bawahnya umur makhluk hidup manapun akan berakhir. Saya sangat penasaran, berapa lama rentang hidupmu sekarang? Yushen terdiam. Kaisar Abadi menatap Yushen, aku akan berurusan dengan dewa sejati dan wanita berbaju polos. Yushen tetap diam. Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, tidakkah kamu menginginkan kehidupan yang kekal atau umur yang tidak terbatas? Selama kita membunuh wanita dengan rok polos dan lainnya, dunia ini akan menjadi milik kita. Yushen menghela nafas dengan suara rendah, Kaisar Abadi, kamu sudah keluar dari masalah sekarang, mengapa kamu perlu melakukan ini? Kaisar Abadi tersenyum dan berkata, saya ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Selain itu, jika saya menjalani hidup saya lagi, tentu saja saya harus melakukan sesuatu. Jika tidak, apa gunanya hidup? Yushen menggelengkan kepalanya, saya tidak akan berpartisipasi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bukannya dia tidak ingin menggulingkan tatanan dewa sejati saat ini dan mendapatkan umur tak terbatas, tapi dia tidak percaya pada Kaisar Abadi. Kaisar Abadi ini tampak seperti palu. Tidak dapat diandalkan. Lebih baik terus menderita. Melihat kepergian Yushen, mata Kaisar Abadi berangsur-angsur menjadi dingin, meskipun kamu adalah dewa, kamu tidak memiliki semangat juang sama sekali. Kamu sia-sia. Di sampingnya, Kaisar yang terkubur berkata, beberapa dewa kosmik yang saya temui semuanya rakus akan kehidupan dan takut mati. Inilah sebabnya mereka tidak sebaik beberapa kaisar agung. Kaisar Abadi sedikit mengangguk.
Kaisar yang terkubur memandang Kaisar abadi, kapan kita akan pergi ke Bima Sakti? Kaisar Yongsheng perlahan menutup matanya, pergi ke tempat terakhir. Ada sumber yang bagus di tempat itu. Sumber yang bagus dapat membantu saya mendapatkan kembali kekuatan puncak saya. Sumber jalan besar. Mendengar ini, ekspresi orang-orang di belakang Kaisar Yongsheng semuanya terharu. Energi paling berharga yang saat ini dikenal di alam semesta adalah sumber dari jalan ini. Kaisar abadi menoleh untuk melihat ke dalam galaksi dan terkekeh, paling lama 1 bulan akan menjadi hari di mana wanita dengan rok polos itu mati. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Orang-orang lainnya juga menghilang satu demi satu. Bintang biru. Ye Guan bermeditasi sampai gelap dan sekarang energi dalam di tubuhnya cukup baginya untuk mengirimkan 5 energi pedang. Faktanya, dia ingin bertarung dengan kekuatan penyegelan itu lagi. Tapi pikirkanlah dan lupakan saja. Untuk menghindari pemukulan lagi ketika saatnya tiba. Saat ini, langkah kaki terdengar di belakangnya. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Suzy. Suzy datang ke sisi Ye Guan. Keduanya menghadap jendela besar dari lantai ke langit-langit. Sekilas mereka bisa melihat separuh kota Yanjing dan pemandangannya luar biasa. Suzy menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkedip, "Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu bisa mengajariku cara berlatih." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Suzy bertanya, "Apakah ini sulit?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Itu tidak sulit." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke antara alis Suzy. Dalam sekejap, informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Suzy. Setelah beberapa saat, Ye Guan menarik kembali jarinya. Suzy perlahan membuka matanya, metode kosmologi yang misterius. Ye Guan mengangguk, metode latihan terbaik saat ini. Suzy berbisik, "Ini sangat berharga, bukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu tidak berharga, sama seperti batu yang kamu kenakan." Suzy memandang Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu akan berbohong padaku." Ye Guan tersenyum, lalu berkata, "Aku akan ke jembatan layang nanti untuk mencari penjual buku. Apakah kamu mau ikut denganku?" Suzy ingin mengangguk, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku harus pergi mencari Suster Gu. Ada banyak hal yang perlu didiskusikan dalam bisnis, dan kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi." Ye Guan sedikit mengangguk, "Oke." Saat ini, Suan Yuan Ling masuk. Ye Guan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Suzy tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan menoleh untuk melihat Suzy. Suzy berjalan ke arahnya, meluruskan kerah bajunya yang berantakan, dan berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin pergi suatu hari nanti, jangan pergi tanpa pamit, oke?" Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia mengangguk, "Jelas tidak." Suzy memandang Ye Guan, "Tentu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu." Suzy tersenyum dan berkata, "Cepat pergi." Ye Guan mengangguk, berbalik dan menghilang tidak jauh bersama Suan Yuan Ling. Di tempat, Suzy terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senyumnya sedikit pahit. Setelah Ye Guan dan Suan Yuan Ling turun dari gedung Suan Yuan, mereka langsung menuju jembatan layang Yanjing.
Bersambung.